Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Wahidatun Nur Solehah. Saya dari kelas 5B NIM 1906411000045. Nah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan terkait uji T independen maupun uji T dependen pada statistika pendidikan berdasarkan data-data yang telah ada menggunakan Excel. Berikut merupakan data-data yang akan diuji menggunakan uji T maupun uji T dependen maupun uji T independen. Untuk soal yang pertama yaitu berikut data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh subjek dan oleh masing-masing subjek, di mana datanya itu terdiri dari dua ragam populasi. Yang pertama yaitu ragam populasi kontrol dan juga ragam populasi eksperimen, di mana asumsinya yaitu data berdistribusi normal. Parameter yang diuji ialah rata-rata, di mana H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut. Sedangkan untuk H1-nya yaitu terdapat perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut, di mana taraf kepercayaannya sama dengan 95%. Artinya, taraf signifikannya sama dengan 0,05, di mana pada data ini menggunakan uji T independen. Uji T independen terdiri dari dua langkah. Yang pertama itu uji homogenitas dan juga uji T independen. Yang pertama kita bahas uji homogenitas. Uji homogenitas ini terdiri dari dua kriteria. Yang pertama yaitu dari kriteria F hitung dan F tabel. Yang kedua yaitu kriteria p-value. Nah, kriteria yang pertama yaitu jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Artinya, ragam populasi 1 dan ragam populasi 2 homogen. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dibandingkan F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, ragam populasi 1 dan ragam populasi 2 tidak homogen. Dan kriteria yang kedua yaitu dilihat dari p-value-nya, di mana apabila p-value-nya lebih besar dibandingkan alfa, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika p-value-nya lebih kecil dibandingkan alfa, maka H0 ditolak, artinya H1 diterima. Nah, untuk uji homogenitasnya terlebih dahulu kita tentukan variansinya. Di mana untuk menentukan variansi kita menggunakan sama dengan var ITS dalam kurung kita blok kontrol ini sudah dapat terlihat dengan jelas bahwasannya variansi dari ragam populasi kontrol lebih besar dibandingkan nilai variansi dari ragam populasi eksperimen, yang artinya ragam populasi kontrol dijadikan sebagai
variabel pertama, sedangkan ragam populasi eksperimen dijadikan sebagai variabel kedua. Nah, untuk uji F-nya, terlebih dahulu kita klik data, kemudian klik data analisis, kemudian kita di sini menggunakan F-test2sample for variance. Diklik, kemudian OK. Variabel pertama tadi kita sudah tentukan bahwasanya variabel pertama yaitu ragam populasi kontrol karena memiliki variansi yang lebih besar. Kemudian ragam populasi variabel 2 yaitu kita sudah tentukan tadi ragam populasi eksperimen karena memiliki variansi yang lebih kecil. Jangan lupa klik label, alfanya sudah benar 0,05, kemudian output range. Saya letakkan di sini, kemudian OK. Nah, di sini yang dibandingkan yaitu F dengan F critical one tail, di mana F di sini merupakan F hitung dan F critical merupakan F tabel. Sudah dapat dilihat bahwasanya F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel, di mana sesuai dengan kriteria yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya apabila F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel, maka H0 diterima. Artinya, ragam populasi kontrol dan ragam populasi eksperimen homogen. Dan kita juga dapat lihat dari nilai p-value-nya di sini sebesar 0,40, sedangkan nilai alfanya sebesar 0,05, yang artinya apabila p-value-nya lebih besar dibandingkan alfa, maka H0 diterima. F hitung sama dengan 1,13 lebih kecil dari F tabel sama dengan 2,44. Artinya H0 diterima. Kemudian setelah diketahui uji homogenitasnya, kemudian kita ke uji T independen. Di sini caranya juga sama. Kita ke data, kemudian klik data analisis, kemudian di sini kita menggunakan T-test2sample assuming equal variance. Klik OK, di mana variabel pertama yaitu tadi kontrol, kemudian variabel kedua eksperimen.
klik label karena judulnya akan diikutkan, kemudian alfanya benar 0,05, output ring. Saya letakkan di ini, kemudian oke. Nah, di sini kita membandingkan antara T start dan juga T critical to tail. Nah, sudah dapat dilihat dengan jelas bahwasanya T start di sini sama dengan T hitung dan T critical to tail di sini sama dengan T tabel, dan dapat dilihat dengan jelas bahwasanya T hitung lebih kecil dibandingkan T tabel. Di sini sesuai dengan kriterianya bahwasanya apabila T hitung lebih besar dari min T tabel dan lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Sedangkan apabila T tabel T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0 ditolak. Berdasarkan data di sini, maka T hitung lebih kecil dibandingkan T tabel, yang artinya H0 diterima. Nah, berdasarkan data-data yang telah ada, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu tadi H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal kedua kelompok tersebut. Nah, untuk soal yang pertama sudah selesai. Kemudian saya lanjutkan untuk soal yang kedua. Di sini soal yang kedua yaitu berdasarkan data hasil kemampuan pedagogi guru dengan menggunakan pretest dan posttest. Di mana asumsinya di sini yaitu data berdistribusi normal, di mana parameter yang diujikan yaitu rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Sedangkan H1-nya yaitu terdapat perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan, di mana taraf kepercayaannya sama dengan 95%. Artinya, taraf signifikannya sebesar 0,05. Data ini menggunakan uji T berpasangan atau uji T dependent. Dengan menggunakan uji T berpasangan, kriterianya yaitu apabila T hitung apabila min T tabel lebih kecil dari T hitung dan lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima.
Sebaliknya, apabila T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0 ditolak, artinya H1 diterima. Kriteria yang selanjutnya itu bisa dilihat dari p-value-nya. Apabila p-value-nya lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Sedangkan apabila p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Artinya H1 diterima. Langsung ke uji statistiknya. Nah, caranya sama. Kita klik data, kemudian data analisis. Di sini kita pakai yang t-test fire to sample for means. Oke. Variabel pertama blok pretest. Kemudian variabel kedua blok yang ragam populasi post-test. Jangan lupa klik label, karena judul juga diikut sertakan. Alpha sudah benar 0,05 output ring. Saya taruh di sini, klik OK. Nah, di sini yang dibandingkan yaitu t-start dengan t-critical to tail. Nah, t-start di sini sama dengan t-hitung, sedangkan untuk t-critical to tail di sini sama dengan t-tabel. Bahwasanya sudah dapat dilihat bahwasanya untuk t-hitung lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel, yang artinya apabila t-hitung lebih kecil dibandingkan t-tabel, maka H0 diterima. Kemudian, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada perbedaan rata-rata hasil pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, untuk data yang kedua dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dan paparkan sudah cukup jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.